Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi dalam pelatihan kita yaitu pemanfaatan akun Belajar ID, fitur-fitur yang ada pada Google Suite Education. Kalau dulu namanya, kalau sekarang Google Workspace Education, edukasi ya. Jadi ada fitur-fitur yang di dalamnya. Kalau fitur-fitur Google itu biasa itu adalah Gmail mungkin, kemudian Google Classroom sebagian kita sudah menggunakan. Kemudian kita juga pernah menggunakan Google Drive. Cuma yang selama ini yang kita gunakan itu masih sebatas akun pribadi Bapak Ibu. Sedangkan yang diberikan oleh fitur di dalamnya itu banyak fitur-fitur premium, tapi versi edukasi. Artinya memang bukan premium full atau penuh, tapi paling tidak kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas gratis yang mendekati yang berbayar seperti itu Bapak Ibu. Cuma ada beberapa fitur yang sangat jarang kita gunakan seperti Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan kolaborasi membuat virtual poster virtual, namanya membuat makanan apa, membuat poster makanan daerah, kemudian tempat wisata dalam satu slide, dalam satu file itu Google Slide. Jadi di situ banyak yang bisa kita desain. Artinya kita saling berkolaborasi dalam satu slide. Nah, sedangkan kalau Google Dokumen, Google Sheet itu masih sangat jarang kita gunakan Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena kita sudah terbiasa, mungkin yang dari kecil sudah menggunakan yang namanya komputer, yang menggunakan laptop, itu kita biasa menggunakan eh, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, sedangkan Google ini kan baru-baru saja kita kenal. Padahal di dalam Google pun itu banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mengetik, untuk membuat data, untuk membuat presentasi, yaitu menyerupai di dalam aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur dalam Microsoft. Hari ini tugas kita Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat apa saja yang ada di dalam Google Dokumen dan apa saja yang ada di Google Sheet. Nah, ini adalah yang akan Bapak Ibu kerjakan tugas ke berapa ya? Tugas ke saya lihat dulu. Tugas keempat dan tugas kelima Bapak Ibu untuk hari ini. Artinya kalau saya katakan hari ini bukan Bapak Ibu harus kerjakan besok selesai, tidak. Tetapi Bapak Ibu hari ini sudah saya buka tugas itu, bisa Bapak Ibu lihat-lihat, Bapak Ibu baca-baca dulu, kemudian pelajari. Kalau mau langsung dikerjakan ada waktu ya silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting waktunya itu untuk pengumpulan tugas adalah 2 minggu. Ini adalah syarat untuk dikeluarkannya sertifikat nantinya. Kita langsung saja Bapak Ibu, saya coba buka tugasnya dulu. Apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, kemudian nanti baru Bapak Ibu saya kasih panduannya sedikit. Apa saja yang ada di dalam Google Dokumen. Nah ini. Jadi tugas Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua itu ada tugas keempat dan kelima, kolaborasi Google Dokumen dan kolaborasi dalam Google Sheet. Nah, lembar prakteknya itu mirip-mirip juga dengan yang kemarin cara mengerjakannya, yaitu Bapak Ibu, maaf, saya share yang lain dulu. Oke. Sama sebenarnya yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau Google Dokumen, nah ini prinsipnya Bapak Ibu cuma perlu screenshot dari hasil yang di Google Dokumen, kemudian tempelkan di sini. Misal yang pertama ditanyakan, dalam Google Dokumen, kemarin Bapak Ibu sudah membuat sebuah folder dengan nama exam material di dalam Drive, kemudian Bapak Ibu juga membuat 3 file, yaitu file Google Dokumen, file Google Sheet, dan file Google Slide. Nah, salah satunya Google Dokumen itu berjudul Google Fo and You. Nah, Bapak Ibu buka Google Dokumen yang Bapak Ibu buat kemarin, atau kalau belum dibuat, bisa dibuat hari ini atau kapan mau dibuat.
Nah, di dalam file yang berjudul Google Foo and You itu Bapak Ibu buka, kemudian di dalamnya Bapak Ibu isi dengan tulisan Ibu ketik if I can Google anyone can. Kemudian apalagi harus diisi? Yang diisi adalah insert drawing, pilih action. Nah, yang harus diisi sebenarnya di dalam itu adalah word art. Tulisannya word art, bentuknya bentuk word art. Nanti kita lihat sama-sama Bapak Ibu dalam Google Dokumen. Nah, ketika Bapak Ibu kerjakan di dalam Google Dokumen, Bapak Ibu screenshot, kemudian bawa ke sini. Tempelkan di dalam ini. Contoh, ada di panduan, ini, ya ada di panduan. Nah, contoh, nah ini dia. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini sama dengan yang Bapak Ibu kerjakan, berarti itu sudah benar. Word art. Kalau di Microsoft Word kan ada itu, word art. Nah, ini. Sampai nanti ada beberapa tugas yang lain. Ada tugas yang lain, misalnya screenshot menu download file ke Microsoft Word. Ya kan? Download ke Microsoft Word. Artinya Google Dokumen, bagaimana untuk download Google Dokumen itu supaya bisa disimpan di Microsoft. Nah, ini tidak perlu, tapi artinya kadang-kadang kita mau simpan ke dalam flash, ya, caranya yang harus di screenshot. Kemudian ada lagi screenshot satu Google Dokumen dengan judul exam material. Artinya Bapak Ibu buat yang lain, Google Dokumennya judulnya exam material. Kalau kemarin folder, sekarang Google Dokumennya judulnya ini. Nah, di isi satu gambar dengan logo Google. Kemudian ada komentar di gambar itu dengan menyebutkan bukan link website Google for Education di dalam ini. Nah, nanti sama-sama juga kita lihat bagaimana caranya sebenarnya. Google kembali lagi ke dalam Google Doc yang judulnya tadi Google Foo and You, masukkan header. Bagaimana memasukkan header di dalam Google Dokumen? Kalau di Microsoft Word kita sudah tahu. Tapi kalau di Google Dokumen bagaimana? Kemudian bagaimana memasukkan halaman? Kemudian di slide ke-6, ini cara memasukkan catatan kaki. Kemudian bagaimana mengcopy pastekan tulisan Philosophy of Education tentang Plato, ya kan, yang ada di Google Search mungkin. Nanti kita kopikan ke dalam Google Dokumen. Yang terakhir, bukan terakhir ya, ada lagi, nah ini, saya screenshot dokumen sudah dibagikan yang akses view ke saya. Aksesnya view. Jadi akses di situ kan ada editor, ada view, ada komentar, komen. Nah, silahkan nanti share dokumen itu, Google Dokumen itu Bapak Ibu share dengan akses view, alamat share-nya itu adalah ke email saya. Nah, screenshot caranya. Kemudian terakhir adalah sudah membuat filenya ada dua, exam material, kemudian Google Foo and You. Nah, yang diganti ini adalah Google Foo and You. Bapak Ibu ganti dengan judulnya adalah coba. Artinya mengganti, bagaimana mengganti nama file kita. Itu hanya 9, bukan 9 pun, hanya 8 tugas atau 8 slide yang harus Bapak Ibu kerjakan di dalam Google Dokumen. Saya rasa ini tidak terlalu sulit. Kemudian yang kedua itu adalah Google Sheet. Nah, Google Sheet, saya coba buka dulu Google Sheet. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kan komentari saja. Silakan kasih tahu ke saya karena kalau tidak saya juga tidak tahu kayak seperti kemarin. Saya jalan aja terus ya, ngomongnya terus tetapi tidak tahu bahwa Bapak Ibu rupanya tidak kelihatan di sana. Kemudian kita coba lihat apa yang ada di Google Sheet ini. Nah, ini Google Sheet. Ya. Google Sheet ini yang diperintahkan yang pertama itu adalah Bapak Ibu bagaimana seperti Microsoft Excel Bapak Ibu. Nah, di situ ada sel-sel. Bagaimana cara mewarnai setiap sel itu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu screenshot satu Google Sheet dengan nama daftar nilai dengan satu tabel. Satu tabel
2 nama siswa. Artinya tabelnya 1, nama siswa Bapak Ibu buat 2, nilai ujian 1 dan nilai ujian 2, ada rata-rata nilai ujian, jadi ada di sampingnya. Ya Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu jangan ragu-ragu membuka panduan, kira-kira bagaimana sih contohnya? Nah, seperti itu. Panduan, mewarnai, kemudian membuat satu tabel, 2, ini 5 siswa, Bapak Ibu boleh membuat 2 juga, membuat 5 juga boleh. Kemudian nilai ujian, ya, nilai ujian 1, nilai ujian 2. Nah, ini banyak, ya kan, dibuat lebih lengkap begini. Mau buat nilai ujian 1 boleh, nilai ujian 2 boleh. Misalnya KD 1, KD 2, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah rata-ratanya. Nah, itu yang diperintahkan. Kemudian urutkan data menggunakan fungsi sort. Nah, misalnya kita mengurutkan dari nilai terendah di atas yang disuruh, kita mengurutkan dari nilai, misalnya ada nilai 70, 40, nah kita mau mengurutkan nilai yang paling besar dulu, atau yang langsung ke bawah dan seterusnya. Nah, ini uh, yang harus di screenshot adalah caranya ya Bapak Ibu, caranya. Lagi-lagi saya tegaskan di sini adalah caranya. Kemudian ya, tabel yang berisi nilai. Kemudian bagaimana cara membuat diagramnya? Ya kan, diagram batang misalnya, atau diagram pi, diagram baris, garis, dan seterusnya. Kemudian screenshot lagi, diagram yang sudah kita buat ini, kita pindahkan ke sheet sendiri dia, jadi tidak tergabung. Ya, tidak tergabung. Kemudian saat screenshot lagi satu diagram yang diganti namanya menjadi diagram nilai. Ya, satu diagram diganti namanya menjadi diagram nilai. Kemudian screenshot satu diagram lingkaran. Tadi misalnya diagram batang kita buat, sekarang diagram lingkaran. Kemudian screenshot lindungi sheet kita. Sheet kita itu kita kunci supaya tidak bisa diedit orang lain. Misalnya kita mau share sheet kita, tidak bisa di otak-atik atau diganti-ganti namanya oleh orang lain, hanya bisa melihat seperti itu. Kalau kita sebenarnya dibagikan ini bisa kita batasi dengan hanya melihat saja, tetapi kan tidak semua sheet kita harus kunci ketik oleh orang lain atau teman kita atau siswa kita. Namun ada sheet yang tidak boleh diganggu gugat, misalnya nama, nomor rapi yang sudah kita rekap. Sedangkan yang lain ada data-data yang perlu ditambah oleh siswa misalnya. Kemudian screenshot bagikan akses komen ke saya, kemudian buat header grafik, kemudian salin diagram, kemana cara menyalin diagram, kemudian screenshot satu Google dokumen dengan salinan grafik, nah, tempel, maksudnya ini di Google dokumen, ambil dari Google Sheet. Kemudian screenshot satu Google Sheet yang aksesnya dibuka siapa saja. Ya, cara bagikan yang untuk bisa diakses oleh linknya seperti itu. Kemudian screenshot Google dokumen grafik lengkap dengan komentar penugasan dengan mention ke saya dan link diagram dari sheet. Saya kira ini lumayan banyak, kalau Google Sheet ada 16, tapi saya pikir ini tidak terlalu susah Bapak Ibu. Yang penting dikerjakan, jangan jadikan ini sebagai beban. Jadi ada 2 untuk hari ini akan kita kupas, yaitu Google Dokumen dan Google Sheet. Sekarang kita coba melihat Google Dokumen. Apa saja di dalam Google Dokumen? Cara buatnya bagaimana, Bapak Ibu? Ya. Oke, saya buka Drive. Ini Drive saya sudah terbuka. Drive saya sudah terbuka, mana ya? Oh, ini. Nah, ini saya delete dulu ini. Kemudian baru. Nah, kemarin kita buat folder namanya exam material. Sudah jadi. Kemudian ini kita pilih baru lagi. Nah, baru.
kemudian Google Dokumen, ya saya ulangi, baru Google Dokumen, klik di sini. Nah, judulnya itu sesuai yang tadi, ya, Google, kita ganti judulnya Google View. Ya. Nah, ini langsung tersimpan otomatis Bapak Ibu, disimpan ke drive. Jadi kita ngetik saja, tidak perlu Ctrl S, tidak perlu takut kalau listrik kita mati atau laptop kita mati tiba-tiba, dia tersimpan sendiri, ya tersimpan sendiri ke drive kita secara otomatis. Itulah keuntungan kita menggunakan Google Dokumen. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa kerja apa saja yang ada di dalam sini. Kita bisa lihat, berapa ini? Saya coba silent ini. Oke. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu yang ada di dalam lembar kerja Google Dokumen tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Cuma ada beberapa fitur tambahan lainnya. Ya, yang pertama ada file, di sini ada bagikan, baru, buka, buat salinan, email, download. Nah, yang tadi download, nah di sini downloadnya ada pilihan Microsoft Word kah, ODT kah, RTF kah, PDF kah, TXT atau dan seterusnya. Ganti nama, kemudian memindahkan ini pindah ke folder yang lain, kemudian ini di delete, pindahkan ke sampah. Nah, di edit juga sama. Ini bisa mengulang, Bapak Ibu. Misalnya udah kita ketik, kita mengulang lagi dan seterusnya. Dan yang paling menarik di sini ada history. Nah, kita mengulangnya bisa begini. Kita sudah ketik, ini kita ketik, kemudian kita ketik lama, kita ketik lagi, kita balik lagi. Nah, kita bisa melihat historinya. Nah, history ini bisa muncul. Nah, kita mau mengembalikan ini di posisi mana? Di posisi 1451 kah yang tadi, di 1453 kah yang baru. Nah, kalau sudah lama kita ketik kan bisa terlihat lebih banyak historinya. Jadi setiap ini disimpan otomatis, maka di sini akan muncul historinya. Nah, jadi jangan takut kalau ada salah kita ketik, kita bisa kembali lagi, kita pilih saja historinya yang. Nah, history ini ada di sini Bapak Ibu. Terakhir diedit beberapa detik lalu. Nah, klik saya di sini, dia akan muncul history versinya. Lalu apalagi yang ada di sini Bapak Ibu? Jadi disuruh ketik, misalnya disuruh ketik if I can, misal. Ya, saya nggak tahu yang di sana tadi apa disuruh. Nah, ketik. Biasa, ketik. Memilih tulisan juga ada di sini. Font, huruf besar kecilnya, bold, italic, ya, underline, warna teks. Dan di sini malahan kita bisa menyisipkan link. Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian, tadi juga ada tugas, itu diperintahkan membuat word art. Nah, ini yang sering teman-teman, Bapak Ibu guru semua, banyak yang kesulitan. Ya, kesulitan. Padahal ini kan gampang. Kan pilih gambar. Ya, pilih gambar, kemudian baru. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, kalau word art, maka kita pilih tindakan. Nah, Bapak Ibu biasanya bingung, ini yang mana? Word artnya di mana? Seperti itu. Kan tidak ada pilihan disisipkan. Nah, kita pilih di tindakan. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ya kan, ada download, kemudian ada word art. Tinggal kita ketik word art. Kalau sudah enter, nah sudah jadi mau warna apa, mau warna merah kah, warna biru misalnya, garisnya warna kuning misalnya. Nah, garisnya itu besarnya 8 ini ya, ini bisa sesuai selera lah, sesuai selera yang Bapak Ibu mau. Kalau sudah selesai kita edit, maka simpan dan tutup. Nah, ini langsung akan muncul di lembar kerja kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu apa yang lain kelebihan dari sini? Kelebihannya selain itu adalah
Misalnya disuruh insert eh, ini yang menarik di sini Bapak Ibu. Di Google Doc insert gambar, pastinya Bapak Ibu yang ada di pikiran kita adalah kita download dulu, kita cari di Google Search, ya kan? Kita cari Google Search, misalnya di sini kita cari dulu, nah, kita cari di sini gambar, misalnya Google, kita cari di sini. Kemudian kita buka gambar, nah, gambar ini kita ambil, kita simpan di laptop, kemudian baru kita insert di sini. Pastinya di pikiran kita seperti itu Bapak Ibu. Namun di dalam Google dokumen ini kita tidak perlu repot-repot seperti itu. Ya, tidak perlu repot-repot. Ya. Kita hanya perlu buka explore. Explore itu ada di sini Bapak Ibu, bintang. Ya, pelajari, explore. Nah, klik di sini. Nah, akan muncul lembar ini Bu. Nah, di sini tinggal diketik Google. Nah, keluar ke sini. Google. Google. Enter. Nah, mau gambar, klik di gambar. Nah, ini banyak gambarnya Bapak Ibu. Ya, mau gambar mana? Gambar ini kah? Gambar ini terserah. Ya, pastinya gambar-gambar di sini semua, ini gambarnya gambar bukan komersil. Jadi kita dilindungi hak cipta, artinya tidak melanggar hak cipta orang. Jadi kalau gambar-gambar kadang-kadang kalau kita cari di Google Search ini gambar-gambar yang dilindungi. Artinya kita kalau mengambilnya harus minta izin dulu. Tidak semua gambar ini memperoleh izin, Bapak Ibu. Jadi kalau yang ada di dalam Google dokumen ini dipastikan semuanya ini sudah ada izin. Jadi bukan komersil. Ya. Cara memasukkan gambar bagaimana? Pilih salah satu gambar, kemudian klik plus, ya, sisipkan gambar, langsung gambarnya masuk ke dalam Google Dokumen. Nah, ini tinggal kita sesuaikan mau besar kecil terserah. Nah, klik saja di sini. Dan referensinya langsung ada di sini ketika kita klik gambar ini Bapak Ibu. Jadi artinya kita tidak membuang-buang waktu cari dulu di Google Search ataupun kita tidak uh, membebani laptop kita dengan menyimpan dulu semuanya langsung di sini disimpan di Google Drive. Apalagi Google Drive kita kan tanpa batas, unlimited. Nah, jadi biar di situ saja disimpan Bapak Ibu. Kemudian tadi juga ada bagaimana kalau misalnya kita memasukkan sebuah teks. Ya, saya coba buka tugas tadi. Tugas Google Dokumen. Ya. Misalnya yang disuruh membuat catatan kaki, nah, footnote. Kalau kita bisa menulis skripsi atau menulis karya-karya tulis ilmiah kan ada format cara membuat referensi itu tidak di badan teks, ya, bukan di badinya, tetapi harus di footnote. Bagaimana caranya? Dia bisa langsung di sini, Bapak Ibu, ya, bisa langsung. Misalnya, saya coba cari. Nah ini apa yang disuruh ya? Catatan kaki, Philosophy of Education. Saya kopikan ini, saya copy, kemudian di sini. Catatan kaki dari Philosophy of Education. Philosophy of Education tentang Plato, ya. Nah, di sini kita cari ya, Ibu, sama seperti tadi. Ya, di explore di sini tentang Plato. Nah, kita cari. Ini, ya, ini. Langsung atau mau gambar dulu boleh. Nah, gambar misalnya Plato. Cari gambar. Nah, serahlah misalnya ini insert seperti tadi. Silakan lagi. Sudah. Kemudian kita buat teks. Nah, ini kita buat teks.
dari sini tadi diminta tentang Plato. Nah, ini kemudian ini ya, mau kopikan dulu, ya kan, copy terus ke sini atau langsung membuat catatan kaki. Bagaimana membuat catatan kaki? Nah, ini catatan kakinya, saya kopikan ini, kemudian pastikan kemari. Nah, ini catatan kaki. Nah, catatan kakinya tinggal klik di tanda kutip ini. Nah, langsung Bapak Ibu muncul di bawahnya. Langsung muncul catatan kaki di sini. Jadi tidak perlu repot-repot kalau membuat referensi. Ya. Nah, ini cara membuat catatan kaki. Kemudian, ada lagi ya. Misalnya mau membuat eh, apa ya, untuk komentar. Nah, komentar di sini ada di plus ini Bapak Ibu. Tambahkan komentar. Nah, tambahkan komentar ya, misalnya mau memasukkan email, email siapa, misalnya email contoh ya, ini saya membuat. Kemudian tadi disuruh eh, dokumen dibagikan, apa lagi ya? Saya coba lihat. Nah, ini satu komentar digambar dengan menyebutkan email ini, email saya sebenarnya. Saya coba masukkan email. Kemudian link website Google for Education. Link website. Ingat Bapak Ibu. Ya, ini kemudian masukkan Google for Education. Nah, ini linknya kita copy, kemudian di komentarnya tambahkan ini. Tinggal ditugaskan. Ini yang di screenshot. Nah, kemudian apalagi yang ada di sini? Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, coba lihat ejaan. Eh, sini ada ejaan, kemudian ada kita bisa melihat beberapa. Kemudian kita juga bisa ketika kita ketik di sini langsung kita bisa translate Bapak Ibu. Kita bisa translate di sini. Ya, walaupun di tugas kan tidak disuruh, tapi kita bisa melihat terjemahkan dokumen. Ya, terjemahkan dokumen. Contoh, saya coba buka di dalam drive saya ada tidak yang bahasa Indonesia. Saya coba lihat, misalnya sebentar. Nah, ini misalnya Bapak Ibu. Ini bahasa Indonesia semua. Ini bisa kita translate langsung ke bahasa Inggris. Jadi tidak perlu membawa ke Google terjemahan atau Google Translate. Di sini kita pilih nah, kita terjemahkan, kita tunggu sejenak, nah, lagi proses. Ya, Pak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung di kolom chat saja, nah, seperti biasa. Kalau langsung Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, nah ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini bahasa Inggris langsung jadi, ya, langsung jadi semuanya. Walaupun bahasa Inggris ini perlu kita cek, ya, perlu kita cross check juga, tidak semuanya itu sempurna. Jadi kita harus melihat ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang harus kita perbaiki. Karena ini kan sistemnya otomatis melalui sistem robot ya, AI kalau bahasa istilahnya sekarang.
Nah, terus bagaimana mendownloadnya? Tinggal pilih Microsoft Word atau DocX. Apalagi kalau kita dokumen kita banyak, ya, banyak isinya. Kalau kita copy satu-satu ke dalam eh, apa namanya, ke dalam Google Translate, nah ini kan menyita waktu Bapak Ibu. Itu di sini bisa langsung. Kemudian di sini kita juga di Google Dokumen ini kita juga bisa ada fasilitas voice note. Voice note saya lihat dulu, oh tidak muncul. Saya harus rubah dulu ini bahasanya jadi. Saya rubah ke dalam bahasa Inggris dulu Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia dia tidak muncul. English. Nah, kalau bahasa Indonesia dia tidak muncul, di sini ada voice note. Jadi kita bisa menulis dengan teks seperti itu Bapak Ibu. Dia ada di sini biasanya. Saya coba lihat kenapa dia menghilang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat dia ada di alat ini. Di alat dia ada nanti di sini voice note. Ya. Tetapi kita harus merubah jangan bahasa Indonesia, ya harus bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia dia tidak muncul. Kenapa nggak mau berubah? Nah ini, nah, dikti. Ini bisa kita menulis dengan teks. Saya coba, ya. Saya coba di baris baru di sini. Saya aktifkan. Jadi Bapak Ibu semua, eh, ya ini langsung bisa dilihat. Nah, tetapi ini dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau misalnya kita merubah menjadi bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya ini tergantung juga dari mic kita. Nah, dari mic kita ini yang kita gunakan kira-kira didengar oleh eh, apa namanya, oleh sistem ini. Kemudian juga harus disesuaikan dengan jaringan. Kalau jaringan kan agak lambat, dia agak susah juga mendengar. Ini sangat penting, Bapak Ibu, sangat bermanfaat ketika kita mengadakan rapat, notulen rapat itu. Apalagi sekarang kan yang model-model daring seperti ini, bagaimana membuat catatan atau notulen. Jadi kalau orang notulen itu tinggal aktifkan saja ini, dia langsung, ketika dia soal aktifkan, dia langsung bisa nanti membuat rangkuman dari apa yang tertulis di sini. Jadi lebih simple dan lebih menghemat waktu Bapak Ibu. Ini namanya voice note. Ini salah satu fitur yang tersedia di Google Document. Bapak Ibu. Jadi jangan pilih bahasa lain juga bisa. Kalau pilih bahasa Inggris, nah, jadi ejaannya nanti dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, maka ejaannya dalam bahasa Indonesia. Kalau Melayu juga sama. Jadi intinya ada beberapa fitur-fitur tambahan yang seperti ini yang bisa kita gunakan. Ya Bapak Ibu, jangan takut. Kalau misalnya selama ini kan kita eh, malas menulis, tapi kita suka berbicara. Nah, jadi kalau kita suka bicara, suka mengobrol, membuat cerpen Bapak Ibu. Tinggal kita ngobrol saja Bapak Ibu. Yang penting mic-nya harus jernih.
ngobrol saja, tinggal kita edit saja Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Kemudian, oke, ini saya hapus. Kemudian bagaimana membuat header? Nah, header kan gampang Bapak Ibu. Tinggal sisipkan, lihat header. Header, nama saya misalnya. Nah, kemudian membuat halaman, nomor halaman. Nah, ini. Tinggal dilihat opsinya bagaimana. Di bawah kanan. Nah, ini. Halaman 1, kemudian halaman 2, dan seterusnya. Jadi nggak jauh-jauh berbeda dengan Microsoft Word, Bapak Ibu. Jadi cuma ada fitur-fitur yang memang harus kita akui memang ada kelebihan dan kekurangan. Kita juga bisa menyisipkan link. Misalnya, saya mau menyisipkan link sumber belajar, video pembelajaran dari rumah belajar misalnya. Itu bisa disisipkan link di sini, Bapak Ibu. Ya, sisipkan link. Langsung menyisipkan video misalnya. Sisipkan video, gambar, video. Kita sisipkan, tidak ada. Nah, ini sini bisa nanti, tapi di Google Slide sepertinya. Intinya kita bisa menyisipkan link di sini, kita cari di YouTube. Nah, saya coba cari di YouTube. Di YouTube rumah belajar. Ada video, yang video ibu ini, ya. Nah, link ini saya copy, kemudian saya pindahkan kemari, saya pastikan, nah sudah muncul. Nah, link ini bisa, artinya nanti si siswa tinggal buka saja di sini, buka saja. Jadi langsung nanti keluar ke sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau video sepertinya itu di Google Slide, ya, yang bisanya. Kalau di sini cuma gambar. Nah, ini banyak. Oke, Bapak Ibu. Saya rasa di Google Dokumen sudah jelas semua. Nah, apa yang tadi sudah saya jelaskan semua. Cara bagikan. Nah, cara bagikan di sini, di atas ini kan ada bagikan, Bapak Ibu. Bagikan, disuruh tadi bagikan ke saya. Nah, ini email saya, bagikan dengan, atau saya ketik yang lain, misalnya ini, Bu Leni. Nah, aksesnya apa? Editor kah? Komen kah? Atau hanya view, melihat saja? Nah, view, melihat. Nah, langsung kirim. Nah, ini screenshot Bapak Ibu, ini di screenshot. Atau hanya orang mendapatkan link saja. Nah, ini yang di screenshot. Arahkan ke sini kursornya, kemudian print screen. Kemudian tempelkan langsung ke prakteknya. Ke sini, tempelkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian apalagi di Google Dokumen, saya pikir sudah selesai semua. Ya, ganti judul, kalau ganti judul kan ini, untuk ganti judul ini namanya di atas, tinggal diganti-ganti aja. Nah, itu Bapak Ibu untuk Google Dokumen, saya pikir sudah selesai dan tidak terlalu sulit. Ya, langsung tersimpan. Ya, langsung tersimpan, Bapak Ibu jangan takut untuk oh saya lupa menyimpan. Nah, tidak perlu takut karena memang dia tersimpan otomatis. Ya Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh putus-putus ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan saja kita Bu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Ini saya mau tanya kan, yang tugasnya itu kan dibuka di Google Drive Pak.
benar. Iya, Pak. Di Iya, Pak, Google kan? Classroom, Bapak. Oh, di Google Classroom. Nah, jadi saya buka di Google Drive, Mm-mm. kan ada juga itu. Ya, Bapak. Halo, Pak. Ya, ya, langsung, Pak. Di Google Drive pun kan ada itu, Bapak kirim kan itu kan, yang ketika dibuka itu. Eh, begini, Pak, maksudnya. Bapak lihat Ah, perintahnya itu di Google Classroom, ya kan? iya. Google Classroom. Google Classroom ini bentuknya Ah, dalam bentuk Google Slide. Namun, Bapak iya. kerjakan yang diperintahkan ini, misalnya Google Dokumen, Bapak kan harus kerjakannya di Google Drive. Nah, seperti itu, Oh, Pak. Kalau Bapak kerjakan di ya. Google Drive, Bapak screenshot, tempelkan di Google Slide atau di Google apa namanya Google Classroom ini, seperti itu. Eh, jadi kan nggak usah dikirim lagi Pak ya, kan langsung bisa Pak lihat di situ kan. Bisa, bisa, nggak usah di ini ya, Pak. Artinya begini ya, Pak. Eh, Begitu Bapak selesai dalam misalnya lembar praktik ini, kita buka. Saya eh, coba share dulu, Pak. Begitu sudah selesai, ini sudah selesai, dia kan tersimpan otomatis. Nah, kita tutup, iya Pak. jangan lupa, jangan lupa ketika, nah di saya nggak ada, Bapak. Di Bapak nanti Eh, ada di sini peringkat, Pak ya. Saya lihat tugas saya yang pernah dikerjakan. Ini contohnya, misalnya tryout. Nah ini, ketika Bapak sudah selesai mengerjakan, nanti di sini ada kirim, Bapak, turn in atau submit. Nah di sini nanti ada. Begitu sudah selesai Bapak kerjakan, dalam slide itu nanti di sini ada. Cara lihatnya itu, misalnya di tugas keberapa misalnya nih Google Dokumen misalnya. Nah ketika Bapak klik, contoh punya saya tryout praktek. Nah, ketika Bapak klik ini mengerjakan. Nah, untuk mengirimkannya, lihat ini, Pak. Lihat tugas. Nah, kemudian baru kirim. Nah, seperti itu. Baru kalau Bapak sudah kirim, baru terlihat ke saya. Artinya nggak perlu dilampirkan. Nah, karena selama ini banyak yang keliru. Jadi ketika dikerjakan semua sesuai dengan perintah itu, kemudian di screenshot, disimpan satu-satu gambarnya, dilampirkan ke saya. Nah, ini adalah oh, langsung dikerjakan di situ, ya langsung dikerjakan, kemudian tempelkan di Google Slide ini, di slide-slide yang ada prakteknya, misalnya praktek sih, praktek Google Dokumen ya, tempelkan di sini, setelah tempelkan baru Pak kirimkan. Di situ juga kirimkannya. Itu Pak. oh. Oke oke Pak. Ya. Jelas Oke Pak ya? Pak, makasih Pak. Oh sama-sama Ya Pak. jelas. Bapak Ibu ada lagi yang kita lanjut ke Google Sheet. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Google Sheet ya. Google Sheet Bapak Ibu. Google Sheet, saya coba buka dulu. Mana drive saya nih? Nah, Google Sheet. Ini sudah. Nah, Google Sheet sama cara buatnya itu baru, kemudian spreadsheet. Nah, spreadsheet kita klik. Nah, kemudian judulnya apa? Nah, ini disuruh. Nah, sesuai dengan perintah. Google Sheet kemarin judulnya misalnya ini sesuai dengan nama kemarin. Saya buatlah nama yang lain nih, serah ya. Nilai siswa misalnya. Yang disuruh pertama itu adalah warnai sheet, warnai sel. Nah, kalau warnai kan tinggal di blok aja Bapak. Warnai di blok, kemudian mau
formatnya bagaimana, ya kan? Nah, ini ada, tinggal warnain ini. Warna apa kita mau, warna ini, ya. Warna kuning, misalnya warna merah. Nah, ini maksudnya mewarnai di sini, ya. Atau kita coba lihat. Jadi di sini Bapak Ibu, kita bisa membuat warna bervariasi seperti ini. Nah, skalanya ini, ya kan? Ini bisa juga warnanya terserah kita mau yang mana saja. Kemudian selesai. Nah, ini warnanya sudah banyak. Kemudian kita mau apa lagi ya disuruh? Dan disuruh lagi. Nah, ini screenshot satu Google Sheet dengan nama daftar nilai. Oh ya, ini namanya tadi daftar nilai. Saya ganti dulu warnanya. Oke. Ini. Nah, kemudian buat satu tabel dengan satu tabel dua nama siswa, nilai ujian satu, nilai ujian dua. Maksudnya begini, kita membuat tabel ada nilai siswa. Biasanya kita kan ada nomor, nama, nilai KD 1, KD 2, rata. Kan? Kemudian kita buat sini. Cara merapikan selnya sama seperti di Excel, Ibu. Tinggal geser, tinggal arahkan kursor ke sini, kemudian geser. Nah, kemudian di sini nomor 5, kan? Yang disuruh tadi 1 ya. B2 8, di sini 90, kemudian yang kedua Andi namanya, kemudian nilainya di sini 87, ini nilainya 65, gitu Bapak Ibu. 52. Nah, rata-ratanya tinggal arahkan ke sini, kita bisa seperti di Excel. Ya, seperti di Excel kita ini bisa juga menghitung, ya, menghitung dengan menggunakan formula, Bapak Ibu. Nah, formulanya itu ada di rata mana ya? Nah, fungsi rata-rata itu kan ini Bu, Bapak Ibu ya, kalau jumlah sumari. Ini average, nah, tulisannya. Enter. Nah, jadi dia slide 2 juga sama. Hilang. Nah, oke. Sudah. Kemudian kita kita rapikan, kita buat garisnya. Nah, jadi kita mau mewarnai seperti tadi, kita warnai ini merah, ya, merah. Kemudian ini warna biru misalnya, ini warna, nah seperti ini misalnya. Udah jadi, ya Bapak Ibu, udah jadi. Ini yang di screenshot nantinya Bapak Ibu. Nah, di screenshot. Kemudian buat komentar, kemudian komentarnya itu adalah email saya. Komentar itu ada di mana komentar itu? Komentar itu ada di mana larinya? Nah ini, sisipkan komentar plus ini di atas, sisipkan komentar. Nah, setelah kita klik, nah silakan Bapak Ibu masukkan email saya yang tadi. Kemudian yang diperintahkan lagi,
urutkan data. Nah, bagaimana mengurutkan? Caranya ya, ini lagi Bapak Ibu saya jelaskan caranya. Misalnya kita mau mengurutkan rata-ratanya, blok ratanya, kemudian data urutkan sheet kolom E dari A ke Z, berarti dari yang kecil ke yang besar. Klik tam, ya, urutkan dari A ke Z, A ke Z, urutkan sheet berdasarkan kalau A ke Z. Nah, kalau sih begini ya, intinya begitulah Bapak Ibu. Nah, kolom A ke Z. Nah, ini diurutkan. Kemudian setelah perintah, nah kita kan di sini aja yang disuruh. Nah, kita blok, kemudian pilih data dan diurutkan. Kemudian yang disuruh lagi buat diagram. Nah, buat diagram. Cara buat diagramnya itu kita blok. Nah, kita blok dulu. Nah, kita blok ini, kemudian pilih diagram. Nah, di sini ada juga sisipkan diagram atau pilih disisipkan juga ada diagram. Tunggu. Nah, diagramnya jadi, ya, diagramnya jadi. Kalau kita biasanya diagramnya nama aja ya. Ini. Diagram. Nah, ini diagram. Ya. Mau diagram begini, mau diagram yang miring begini, ya, boleh juga. Mau yang begini, nah ini terserah kita. Dia diagram, kemudian apalagi disuruh, yang disuruh lagi adalah diagramnya harus screenshot satu diagram dipindahkan ke sheet yang lain. Maksudnya begini, ini diagram ini sheetnya bergabung dengan tabel. Coba pindahkan diagram ini, dia terpisah dia ke sheet sendiri. Caranya itu adalah blok. Ya, klik di diagram ini, ada tanda titik 3 ini Bapak Ibu, titik 3, klik di sini, pindahkan ke sheet sendiri. Nah, di bawahnya ada tulisan, pindahkan ke sheet sendiri. Klik di situ. Nah, Bapak Ibu, caranya ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu screenshot. Nah, begitu klik. Geser di sini, nah ini di screenshot. Kalau kita klik, nah, dia akan terpindah ke sheet sendiri. Nggak ada lagi di sini. Nah, ini nggak ada lagi, cuma dia berpindah ke sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian satu single diagram diganti namanya menjadi diagram nilai. Nah, kita buat judulnya. Nah, kita buat judulnya. Eh, kembali dulu. Kembali. Saya hapus. Saya coba buat judulnya. Nah, judulnya ini judul diagram daftar nilai. Nah, ini keluar daftar nilai baik. Kemudian apalagi ya yang diperintahkan? Oh, diagram nilai ya, terserah lah. Yang penting udah tahu Bapak Ibu cara gantinya itu, nama cara buat judulnya itu klik di sini. Kemudian edit diagram. Kemudian klik disesuaikan, pilih judul. Nah, di sini ada judulnya. Silakan diganti. Ya, teksnya juga bagaimana bentuk teksnya terserah lah, font maksudnya. Jenis fontnya. Kemudian ada lagi ganti. Nah, atau buat diagram lainnya. Ini diagram batang, buat diagram lingkaran. Tinggal pilih aja Bapak ini diagramnya. Mau diagram lingkaran, nah ini ada. Nah, ini ada diagram lingkaran. Tinggal maunya bentuknya bagaimana, terserah. Ya. Kalau mau judulnya juga sama. Edit diagram, sesuaikan judul.
diagram nilai. Nah, langsung jadi Bapak Ibu. Kemudian di sini lindungi sheet dengan akses. Nah, maksudnya kalau kita bagikan dengan akses view, maka semuanya hanya melihat yang bisa mengedit. Tapi kadang-kadang kita punya sheet. Di sini di bawah ini ada 4 sheet. Sheet 1 yang kita mau sebagai contoh, sheet 2 ini sebagai biar mereka mengerjakan di sini, contohnya diambil di sheet 1. Nah, sheet 1 kita kunci. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah di tanda di sini, tanda ini, tanda panah ini. Ya. Lindungi sheet. Nah, lindungi sheet ini masukkan kodenya. Kodenya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, spell izin. Nah, spell izin. Alatnya seperti untuk ini. Kalau sudah ada kata kunci ini, tanda kunci begini, maka ini sheet ini tidak bisa diedit. Ya, kalau kita sudah share ke orang, bisa diedit, kecuali dia tahu passwordnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kembali ke sini. Kemudian ini juga share, komen. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Header, screenshot satu Google Doc dengan judul grafik dan masukkan header. Ini kerjakannya. Ini dikerjakan di Google Dokumen, Bapak Ibu. Google Dokumennya judulnya grafik. Kemudian masukkan header grafik. Nah, header grafik, insert header and footer. Nah, intinya yang ingin dijelaskan di sini adalah grafik yang ada di Google Sheet, Bapak Ibu harus memindahkannya ke Google Dokumen. Nah, itu yang di screenshot. Nah, seperti ini. Ini Google Dokumen. Ya kan? Ini ada tandanya warna biru. Kalau Google Sheet warnanya hijau. Pindahkan ke sini. Bagaimana cara memindahkannya? Salin. Ya kan? Salin. Klik kanan. Kemudian, nah ini bisa diklik kanan. Klik kanan. Nah, klik kanan. Atau klik di sini. Pindahkan ke sini. Salin. Diagram. Ya kan? Salin diagram. Saya coba buka di Googleku ini. Kemudian di sini kita edit tempel atau paste. Tautkan ke spreadsheet, tempel. Nah, kalau kita tautkan, kalau ini di sini diedit, maka di sini juga akan berubah, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini juga disuruh copy link, artinya kita bagikan, kemudian pilih dapatkan link. Jadi siapa saja. Sebentar. Begini. Nah, ini maksudnya. Kalau kita, bentar, misalnya kita bagikan, kita salin link ini hanya orang dengan domain, kalau punya saya kan guru.sma. Kalau orang yang domainnya guru.smk, maka tidak bisa mengakses walaupun saya share link ini. Caranya biar siapa saja bisa mengakses dengan link yang saya berikan tanpa satu komunitas, ya, walaupun dia pakai akun pribadi, maka kita ganti ininya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan SMA ini kita ganti. Kita ganti dengan klik tanda panah ini. Siapa saja yang memiliki link. Nah, apakah mereka bisa melihat saja atau bisa mengedit? Terserah view-nya. Kalau kita hanya untuk melihat saja yang memiliki link, maka ini selesai. Di sini kita salin link. Seperti itu. Nah, di sini ada salin link. Setelah itu kita share ke orang. Nah, ini yang tugas ke-15. Nah, siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Kalau yang tadi tidak diganti, Bapak Ibu, kalau ini tidak diganti, maka tadi kan bentuknya begini. Nah, ini bukan siapa saja dapat melihat, tapi hanya orang yang dalam komunitas tertentu. Kemudian ada lagi screenshot Google Dokumen, grafik lengkap yang tadi. Yang sudah Bapak Ibu buat grafik yang dokumen,
komentar. Nah, buat komentar di sini, plus ini, tambahkan komentar. Nah, buat mention, nah, mention itu email saya yang disuruh. Kan yang diperintahkan adalah buat mention dengan email saya. Dan link diagram dari sheet. Nah, link di sini. Link-link yang kita bagikan tadi, tempelkan ke sana. Ya, tempelkan ke sini. Misalnya ini, nah ibu ini misalnya. Kemudian ini tadi bagikan, salin, ini kita ganti dulu, jangan kementerian, tetapi siapa saja yang memiliki link, salin link, kemudian pastikan ke sini, kemudian tugaskan. Dia akan langsung masuk ke email saya bahwa Bapak Ibu sudah membuat ini. Jadi kelihatan. Nah, ini, oh ini tugas terakhir Bapak Ibu. Ini dia. Saya pikir ya. Jadi itu tugas dari Google Sheet itu ada 16 slide, tapi maaf 15 slide, tapi tidak sulit kok. Nah, mudah-mudahan. Karena yang kita buat di sini adalah step by step supaya Bapak Ibu bisa belajar dengan mudah pelan-pelan. Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, supaya kalau langsung diberikan tugas akhir harus lengkap semua nilai semuanya, Bapak Ibu akan kebingungan. Saya kira itu Bapak Ibu untuk materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya persilahkan. Bu Tuti SAG, Alhamdulillah, ya sama-sama Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita implementasikan dengan siswa nantinya. Ya. Jangan pemerintah memberikan akun ini, kita bingung, ini sebenarnya apa, manfaatnya untuk apa, kelebihannya apa, kenapa harus aku belajar ID ini, kenapa nggak pakai yang lain saja, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat, atau mau raise hand, angkat tangan, boleh Bapak Ibu. Saya berikan waktu beberapa menit ke depan, kalau tidak ada, kita sudahi, dan Bapak Ibu silakan mengerjakan tugas yang ada. Atau baca-baca dulu juga boleh. Ada? Tidak ada? Atau sudah paham semua ya, Ibu? Kalau nggak paham, bingung berarti ya? Ada Ibu atau masih bingung? Ya, tunggu 2 menit ya sebelum kita sudahi sesi kita hari ini. Kalau belum dicoba, belum tahu dia, Pak. Oh iya, betul. Ibu. Nanti baru dapat bingungnya. Kok sekilas udah paham lah. Ya, mudah-mudahan Nanti jangan, dicoba jangan, dulu. jangan terlalu bingung Bapak ya. Ya, harus Ya dicoba intinya, dulu nih. benar-benar. Ya intinya nanti kalau bingung, boleh di-share di grup ya apa yang menjadi kebingungan Bapak Ibu semuanya. Atau mau tanya di Google juga boleh. Seperti itu. Kan ada fasilitas bantuan, ya, bantuan Google. Nah, di situ bisa ditanyakan, akan dijelaskan semuanya, Bapak Ibu. Saya pikir kalau tidak ada, kita sudahi saja untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita besok bisa kembali lagi. Setiap harinya kita jangan terlalu panjang-panjang biar tidak bosan, Bapak Ibu. Kita cukup 1 jam saja pertemuan kita.
Namun kita akan memperbanyak itu di dalam diskusi di grup. Sengaja tidak saya pakai Google Chat karena nanti belum terbiasa kan bingung. Jadi biarlah bingungnya di Google Classroom saja, jangan di Google Chat. Jadi tambah-tambah bingung Bapak Ibu. Jadi cukup di situ. Silakan sharing-sharing di sana. Kemudian hmm, apa namanya? Ada yang kurang paham ditanyakan saja, jangan suka-suka. Kalaupun nggak saya balas segera, nanti saya coba cek juga. Eh, Pasti insya Allah saya balas Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas atensinya hari ini. Saya padai sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin. Terima kasih Bapak. Makasih Bapak. Sama-sama Bu.